Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini saya akan sharing sedikit mengenai toharoh, dimulai dari definisi toharoh, ruang lingkup toharoh, hukum toharoh, dan tata cara untuk toharoh. Toharoh, dari kata toharoh itu memiliki arti yaitu bersuci. Bersuci yang dimaksud adalah membersihkan kotoran, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kemudian dapat didefinisikan pula secara luas yaitu kegiatan menghilangkan hadas, menghilangkan najis, dan menghilangkan kotoran yang dapat menyebabkan tidak sahnya ibadah. Berbicara soal hukum toharoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dari situ sudah jelas, sudah dapat disimpulkan Allah langsung yang memerintahkan kita untuk bersuci. Oleh karena itu, hukum bersuci adalah wajib bagi umat muslim. Oleh karena itu, perlu bagi kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari terkait bersuci ini. Kemudian dalil lainnya mengenai taharah ada Quran surat Al-Maidah ayat 6, Quran surat Al-Mudatsir ayat 4, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 222 itu tadi. Ruang lingkup atau macam-macam taharah. Ruang lingkup taharah terbagi menjadi dua. Yang pertama taharah indrawi, yang kedua taharah maknawi. Taharah indrawi dilakukan dengan menghilangkan hadas dan menghilangkan najis atau menghilangkan kotoran yang berwujud. Taharah indrawi terbagi menjadi dua lagi, yaitu taharah hukmiyah dan taharah hakikiyah. Kita bahas terlebih dahulu taharah hukmiyah. Taharah hukmiyah adalah bersuci dari hadas. Dan hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar mewajibkan kita untuk mandi junub atau mandi wajib, seperti berhubungan seksual, kemudian keluar darah haid dan keluar darah nifas dan sebagainya. Kemudian ada hadas kecil. Hadas kecil tidak mewajibkan kita untuk mandi, tapi cara bersucinya cukup dengan berwudu. Contohnya adalah buang air, kemudian kentut dan keluar air mani. Kemudian taharah hakikiyah, yaitu bersuci dari najis. Kemudian apa sih yang didefinisikan sebagai najis? Najis adalah benda menjijikan atau kotor menurut syariat yang menghalangi seseorang dari sahnya sholat. Kemudian najis juga ada kadarnya, yaitu yang pertama ada najis mughaladhah seperti air liur anjing. Kemudian ada najis pertengahan yang disebut dengan najis mutawasitoh. Contohnya adalah air kencing, air mani, darah haid, nanah, muntahan, bangkai hewan kecuali belalang dan ikan. Kemudian ada pula najis mukhafafah, yaitu najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan. Kemudian kita bahas taharah yang kedua, yaitu taharah maknawi. Taharah maknawi yaitu mensucikan diri, mensucikan hati dari segala dosa dan maksiat seperti syirik, iri, dengki, sombong, ujub, riya, dendam dan segala sesuatu yang mengotori hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 28 yang berbunyi, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Maka dari itu, wajib hukumnya bagi kita seorang muslim untuk mensucikan diri baik secara lahir maupun secara batin. Tata cara bersuci yang akan kita bahas
lebih awal, yaitu tata cara bersuci dari hadas kecil. Cukup dengan berwudu layaknya wudunya orang yang mau sholat. Kemudian gimana sih ketentuan wudu yang benar? Pertama yaitu niat ikhlas dalam hati, menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, jika bangun tidur dianjurkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Yang keempat, berkumur sekaligus menghirup air ke dalam hidung selama 3 kali. Kemudian membasuh wajah dari bagian dahi hingga ke janggut melalui pelipis telinga kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku, kemudian ke depan seperti ini, dan dilakukan selama 3 kali. Kemudian selanjutnya mengusap kepala dari ubun-ubun hingga tengkuk, kemudian balik lagi langsung ke mengusap kedua telinga luar maupun dalam. Cukup 1 kali aja. Kemudian membasuh kedua kaki dari ujung jari dan menyela-nyela hingga kedua mata kaki dari sebelah kanan kemudian sebelah kiri selama 3 kali. Yang kedua yaitu tata cara bersuci dari hadas besar. Bersuci dari hadas besar mewajibkan kita untuk mandi junub atau mandi wajib. Kemudian bagaimana sih ketentuan untuk mandi wajib yang benar? Yang pertama yaitu niat ikhlas dalam hati. Niat ikhlas dalam hati menghilangkan hadas besar. Kemudian membaca basmalah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan. Kemudian membersihkan kotoran yang menempel pada bagian tubuh seperti bekas air mani, darah haid atau semacamnya. Kemudian berwudu layaknya wudunya orang sholat. Setelah itu mencelupkan kedua tangan ke dalam air hingga basah, kemudian menyela-nyela pangkal rambut selama 3 kali. Setelah itu baru mengguyurkan tubuh ke seluruh tubuh dari mulai sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian seluruh tubuh, dan membersihkannya dari atas sampai bawah. Yang ketiga yaitu tata cara bersuci dengan cara bertayamum. Apabila seseorang tertimpa hadas baik besar maupun kecil, sementara dalam keadaan sakit atau tidak menemukan air, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian ketentuannya seperti apa? Caranya seperti ini. Yang pertama, niat ikhlas dalam hati ingin membersihkan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian membaca basmalah. Kemudian menepukkan kedua telapak tangan ke atas tanah atau benda yang berdebu suci. Kemudian ditiupkan dari kanan ke kiri. Kemudian mengusap wajah seperti ini. Baru diusapkan ke kedua tangan, cukup sampai pangkal ini saja. Kemudian diikuti tangan kiri seperti ini. Sudah selesai.